Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, kalian tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan larutan? Ada yang tahu? Larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Nah, karena larutan ini ada zat terlarutnya, maka sifat larutan ditentukan oleh zat terlarutnya. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan ini dikelompokkan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalau dilihat dari istilah ini, maka ini tentu berkaitan dengan arus listrik. Nah, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Adanya aliran listrik ini melalui larutan ditandai oleh menyalanya lampu pada rangkaian yang kita bisa buat seperti percobaan ini. Ya, selain itu ada juga perubahan timbulnya gelembung. Gelembung ini dapat kita lihat pada salah satu atau kedua elektrode. Nah, mengapa larutan ini ada yang bersifat elektrolit dan ada yang tidak elektrolit? Nah, ini tergantung pada zat terlarutnya. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Contoh, larutan NaCl merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan urea merupakan larutan non-elektrolit. Kenapa NaCl termasuk larutan elektrolit? Karena di dalam larutannya NaCl terurai menjadi ion-ion, sedangkan urea tetap sebagai molekul. Ion-ion yang bergerak bebas dapat menghantarkan listrik. Elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Tentu kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan senyawa ion dan senyawa kovalen. Kita pernah membicarakannya di ikatan kimia. Nah, dalam senyawa ion, kristal padatan akan terurai menjadi ion-ionnya kalau dilarutkan dalam air atau pelarut lainnya. Tetapi dalam bentuk padatan juga, kristal ini tidak dapat bergerak, tetapi jika dilelehkan, maka ion-ionnya dapat bergerak bebas, sehingga lelehan dan larutan senyawa ion dapat menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen polar, berbagai zat dengan senyawa molekul polar seperti HCl atau asam asetat jika dilarutkan dalam air dapat mengalami ionisasi, sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Hal tersebut terjadi karena antar molekul polar tersebut terdapat gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan dalam molekul tersebut. Nah, beberapa jenis larutan elektrolit yang termasuk senyawa ion itu daya hantar listriknya dalam bentuk padatan tidak menghantarkan, lelehan bisa menghantarkan, dan larutan menghantarkan. Dalam bentuk senyawa kovalen polar dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Sedangkan senyawa kovalen non-polar
tidak dapat menghantarkan listrik dalam bentuk padatan, lelehan, maupun larutan. Nah, sekarang kita lihat mengenai elektrolit. Ada elektrolit yang kuat dan ada elektrolit lemah. Pada konsentrasi sama, elektrolit kuat mempunyai daya hantar listrik yang lebih baik daripada elektrolit lemah. Nah, kenapa? Karena banyak sedikitnya elektrolit yang mengion itu menentukan kuat dan lemahnya elektrolit. Banyaknya ion yang terionisasi dinyatakan dengan derajat ionisasi, yaitu perbandingan jumlah zat yang mengion dan jumlah zat mula-mula. Nah, sekian penjelasan kita tentang reaksi elektrolit dan non-elektrolit. Jika ada pertanyaan, kalian boleh ajukan. Nanti kita pertemuan berikutnya akan mencoba melakukan praktikum membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.